Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Nihaya, NIM 1907211000032, kelas 3D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dengan judul Menentukan Pekerja Bertalenta. SKKNI nomor 307 tahun 2014 dengan kode unit M.701.001.042.01. Keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas dan bertalenta merupakan salah satu hal terpenting dalam suatu organisasi. Mengapa demikian? Karena suatu organisasi yang memiliki sumber daya manusia dengan talenta yang sesuai dengan kebutuhannya akan membuat organisasi tersebut lebih kompetitif dalam menjalankan tujuannya. Dan juga sumber daya manusia yang bertalenta dapat menciptakan ide-ide yang kreatif dan juga inovatif dalam merumuskan atau mengembangkan tujuan dari suatu organisasi. Nah, hal inilah yang membuat sumber daya manusia bertalenta dianggap penting dan memiliki nilai lebih di suatu organisasi maupun perusahaan. Deskripsi unit dari materi ini yaitu unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan penentuan pekerja bertalenta. Pekerja sendiri adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk yang lainnya. Sedangkan talenta adalah kemampuan seseorang yang meliputi kelebihan fundamental, keterampilan, pengalaman, pengetahuan, kecerdasan, sikap, karakter, serta kemampuan untuk belajar dan berkembang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pekerja bertalenta itu adalah setiap individu yang bekerja di suatu organisasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap kerja, kemampuan untuk belajar dan berkembang, serta kemampuan yang akan mempengaruhi pertumbuhan dari organisasi saat ini maupun yang akan datang. Dan dari pekerjaan inilah pekerja tersebut akan menerima upah atau imbalan. Untuk mengetahui kriteria pekerja bertalenta dan berpengetahuan, suatu organisasi biasanya itu melakukan serangkaian tes, seperti tes psikotes dan tes IQ. Dalam materi ini terdapat beberapa elemen kompetensi. Yang pertama yaitu membuat perencanaan suksesi dengan 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama yaitu kebutuhan suksesi dianalisis berdasarkan rencana suksesi. Maksudnya yaitu kebutuhan suatu organisasi dalam mempersiapkan perpindahan kepemimpinannya untuk generasi selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan rencana suksesi yang telah ditetapkannya, seperti melakukan pelatihan untuk mempersiapkan suksesor atau pekerja dan memberikan pengalaman juga keterampilan yang sesuai dengan bidang yang akan ditempatinya nanti. Yang kedua yaitu formasi posisi dan jabatan dalam organisasi yang akan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi, setiap individu atau calon suksesor untuk menempati posisi atau jabatan di suatu organisasi itu akan diidentifikasi terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Seperti contohnya yaitu suatu organisasi yang membutuhkan pekerja untuk kepemimpinan selanjutnya, maka pekerja tersebut nantinya akan menempati posisi jabatan sebagai pemimpin. Yang ketiga yaitu rencana suksesi dirumuskan. Perumusan rencana suksesi ini dilakukan untuk mengembangkan dan mencapai tujuan bisnis dari organisasi itu sendiri. Elemen yang kedua yaitu menyusun parameter pekerja bertalenta. Dibagi menjadi 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, parameter pekerja bertalenta diidentifikasi secara mendetail sesuai dengan kebutuhan organisasi dan patok duga.
Nah, untuk mengetahui parameter dari pekerja bertalenta, harus diketahui terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh organisasi itu sendiri, dan organisasi tersebut harus dapat membandingkan setiap bagian dari perusahaannya dengan perusahaan pesaing yang lebih unggul untuk menciptakan dan mencapai tujuan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Setelah itu baru dapat dilakukan identifikasi secara mendetail terhadap parameter pekerja bertalenta. Diciptakannya parameter terhadap pekerja bertalenta bertujuan agar organisasi atau perusahaan dapat menemukan individu-individu atau sumber daya manusia yang benar-benar memiliki kemampuan atau potensi dalam menjalankan tujuan organisasi dengan maksimal. Yang kedua, yaitu parameter pekerja bertalenta diusulkan kepada pemangku jabatan yang berwenang. Jadi, setelah parameter pekerja bertalenta diidentifikasi, akan diusulkan kepada pemangku jabatan yang berwenang untuk disetujui ataupun dilakukan revisi jika ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Yang ketiga, yaitu parameter tersebut disetujui pemangku jabatan yang berwenang. Jika parameter tersebut sudah disetujui oleh pemangku jabatan yang berwenang, maka dapat dilanjutkan dengan ke tahap-tahap selanjutnya. Elemen yang ketiga yaitu menginventarisasi pekerja bertalenta di organisasi. Kriteria unjuk kerjanya yaitu yang pertama, data dan informasi pekerja disusun sesuai dengan parameter pekerja bertalenta. Dalam mengumpulkan data dan informasi tersebut, suatu organisasi itu sebelumnya harus memberikan informasi kepada para pekerja agar memberikan data dirinya yang sebenar-benarnya, agar tidak terjadi kesalahan dan juga mempermudah dalam penyusunan yang sesuai dengan parameter yang telah ditentukan. Seperti contohnya yaitu pada suatu perusahaan produksi. Perusahaan tersebut telah mendapatkan data yang menunjukkan bahwa populasi pekerja banyak yang memiliki sikap kerja yang bagus dan keahlian juga keterampilan yang sesuai dengan parameter pekerja bertalenta di perusahaan tersebut. Jadi, masing-masing data dan informasi pekerja tersebut akan disusun dan dicatat sesuai dengan parameter agar tercapai tujuan organisasi untuk mendapatkan pekerja yang bertalenta. Tujuan dari pengumpulan data dan informasi pekerja ini adalah untuk digunakan dalam mengatur standar-standar pekerjaan yang akan ditentukan oleh suatu organisasi. Yang kedua yaitu pekerja yang memenuhi parameter diidentifikasi sesuai standar yang telah ditentukan. Identifikasi sesuai standar yang telah ditentukan itu dilakukan suatu organisasi agar para pekerja tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kompetensi dan keahliannya masing-masing. Jadi, semakin jelas standar yang dibuat oleh suatu organisasi, maka semakin akurat juga penilaiannya. Yang ketiga yaitu pekerja yang berpotensi untuk menjadi pekerja bertalenta ditentukan berdasarkan parameter pekerja bertalenta yang telah disetujui pemangku jabatan yang berwenang. Setelah data dan informasi disusun dan dikelompokkan sesuai dengan parameter pekerja bertalenta, maka pekerja yang memenuhi kriteria parameter tersebut atau dianggap berpotensi dan mampu untuk menjadi pekerja bertalenta. Poin keempat dalam elemen kompetensi ini yaitu menentukan pekerja bertalenta untuk dikembangkan dan masuk dalam program manajemen suksesi. Terbagi menjadi 5 kriteria unjuk kerja. Yang pertama yaitu pekerja yang berpotensi untuk menjadi pekerja bertalenta diakses sesuai dengan proses dan prosedur yang berlaku. Maksudnya yaitu prosedur dalam penempatan setiap pekerja bertalenta harus sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing pekerja tersebut, agar talenta yang dimilikinya dapat digunakan dengan optimal dan sesuai dengan keahliannya. Yang kedua yaitu
kinerja pekerja yang dianggap berpotensi untuk menjadi pekerja bertalenta diinventarisasi. Jadi di sini itu setiap pekerja yang memiliki kinerja yang berpotensi untuk menjadi pekerja bertalenta akan dicatat dan dikelompokkan ke dalam satu data untuk mempermudah pengawasan organisasi terhadap kinerja dari para pekerja tersebut. Yang ketiga yaitu diagram potensi versus kinerja pekerja dibuat, yaitu membuat diagram untuk membandingkan potensi kinerja para pekerja agar terlihat jika terdapat kinerja yang kurang maksimal dari beberapa para pekerja dan juga agar dapat memperbaiki kinerja tersebut menjadi lebih maksimal. Yang keempat yaitu kualifikasi pekerja bertalenta dibuat peringkat sesuai dengan parameter, seperti mengevaluasi pekerja bertalenta melalui hasil program dan kinerja yang telah dilakukannya selama ia bekerja yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu bisnis di organisasi tersebut. Ketika kinerja setiap pekerja bertalenta telah diketahui, maka dapat dibuatkan peringkat yang sesuai dengan parameter yang telah ditentukan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kelima yaitu pekerja bertalenta ditentukan untuk keperluan manajemen talenta. Nah, program manajemen talenta itu bertujuan untuk memahami bagaimana manajemen talenta yang cocok dan selaras dengan keseluruhan upaya serta fungsi sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja perusahaan ataupun organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pekerja bertalenta sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk keberhasilan program manajemen talenta yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.